Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danian Maulana, NIM A11 2022 14153. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS saya. Yang pertama, kita mengatur folder di Google Colab untuk mengakses file yang digunakan. Lalu melakukan import kepada beberapa library seperti Pandas, NumPy, dan lain-lain. Lalu kita membaca folder CSV tersebut. dfinfo untuk menambahkan filenya. Lalu distribusi target. Di sini ada 3, C, D, dan CL yang memiliki proporsi 0,55 sekian, 0,38, dan CL 0,059 sekian. Lalu selanjutnya kita menghitung jumlah missing value dan presentasi missing value dan menggabungkan missing value tersebut. Lalu mengganti ke none. Mengganti nilai missing value ke none. Di sini pada kolom drug atau obat terdapat 106 missing value dan acid 106 value dan selanjutnya. Ini untuk cek duplikat dan hapus duplikat. Lalu untuk visualisasi data. Di sini ND menunjukkan distribusi jumlah hari dengan mayoritas kasus berada di kisaran 1000 sampai 2000 per hari. Lalu untuk age atau usia, distribusi usia pasien dengan konsentrasi tertinggi berada di sekitar 17.500 sampai 20.000 sehari. Lalu untuk bilirubin menunjukkan distribusi yang sangat miring ke kanan atau right skew dengan mayoritas nilai rendah dan beberapa kasus outlier yang tinggi. Selanjutnya saya langsung skip ke ini membuat chart bar. Untuk grafik chart bar yang pertama ini adalah grafik batang yang menunjukkan distribusi berdasarkan status C, CL, dan D. Untuk sumbu ND menunjukkan jumlah hari. Setiap batang diberi warna berbeda berdasarkan status biru, oranye, hijau. Grafik ini menunjukkan pola yang berulang dari ketiga status tersebut sepanjang periode waktu. Grafik kedua, bar chart of drug. Ini adalah grafik batang yang membandingkan dua jenis obat, clopidogrel dan placebo. Setiap batang dibagi menjadi 3 warna yang mewakili status berbeda. Sumbu Y menunjukkan count atau jumlah kasus. Terlihat bahwa clopidogrel memiliki jumlah kasus lebih tinggi dibanding placebo. Status C biru mendominasi di kedua jenis tersebut. Lalu untuk selanjutnya memeriksa kategori untuk kolom kategorikal. Di sini ada 3 pilihan, D, C, dan CL. D untuk penicillamine dan placebo. Lalu ada jenis kelamin F dan M, female dan male. Lalu acid ada 2 pilihan, ya dan tidak. Hypotamegeli ada 2 pilihan, ya dan tidak. Spider ada 2, ya dan tidak. Lalu edema ada 3 pilihan,
ya, tidak, dan S. Lalu selanjutnya ubah ke ordinal. Status CL, C, dan D dan jenis kelamin, kondisi medis yang berisi berikut. Untuk selanjutnya analisis korelasi antara variabel numerik. Di sini mengubah data kategori menjadi angka dengan cara status yang berisi CL0, C1, D sama dengan 2, lalu drug obat, placebo 0, D penisilamin 1, jenis kelamin female 0, male 1. Lalu cek kembali korelasi. Di sini adalah peta korelasi atau correlation heatmap yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam dataset. Warna merah mendekati +1, warna hijau korelasi negatif kuat mendekati -1, warna putih atau terang korelasi lemah atau mendekati 0. Cara membacanya, jika merah ketika satu variabel naik, variabel lain juga naik. Jika hijau, satu variabel naik, variabel lain turun. Jika putih atau terang, perubahan satu variabel tidak terlalu mempengaruhi variabel lain. Contoh dari gambar, albumin dengan N-days memiliki korelasi positif 0,43 warna merah. Stage dengan N-days memiliki korelasi negatif min 0,36 warna hijau. Drug dengan seks atau jenis kelamin memiliki korelasi lemah 0,02 warna terang. Lalu selanjutnya persiapan data untuk decision tree. Memisahkan fitur X dan target Y. Membagi data menjadi data training dan testing menggunakan train test split. Pembuatan modelnya menggunakan decision tree classifier dari sklearn. Melatih model dengan data training. Lalu evaluasi model menghasilkan metrik akurasi 0,67, prediksi benar, precision 0,67, ketepatan prediksi positif, dan selanjutnya. Lalu untuk confusion metric pada testing untuk data hasil, angka di diagonal 0,1612 menunjukkan prediksi yang benar. Angka lainnya menunjukkan kesalahan prediksi. Detailnya kelas 0 sama dengan 0 prediksi benar, kelas 1 16 prediksi benar, tapi ada 3 data yang diprediksi salah sebagai 0 dan 4 data salah diprediksi sebagai 2 kelas. Kelas 2 12 prediksi benar, tapi ada 4 data yang salah diprediksi. Warna pada metrik kuning atau terang sama dengan jumlah prediksi tinggi, ungu atau gelap jumlah prediksi rendah. Lalu selanjutnya hyperparameter tuning. Ada 4 parameter yang dicoba. Criterion menggunakan Gini dan entropi. Max depth menggunakan nilai 5, 10, 15, dan 20. Min sample split mencoba nilai 2, 5, dan 10. Min sample leaf mencoba nilai 1, 2, dan 4. Kode ini membantu menemukan kombinasi parameter yang menghasilkan model decision tree dengan performa terbaik secara otomatis daripada harus mencoba-coba parameter secara manual. Lalu hasil evaluasi.
Performa keseluruhannya akurasi ketepatan 69%, artinya model dalam 69% kasusnya benar. Precision atau presisi 69%, seberapa akurat prediksi positifnya. Recall sensitivitas 69%, seberapa baik model dalam menggali kasus positif. Secara keseluruhan, model ini memiliki performa moderat atau 69% dengan kinerja yang bervariasi untuk setiap kelas. Model tampaknya lebih baik dalam mengenali kelas 1, 2, dan kelas 0 dibandingkan kelas 0. Lalu selanjutnya, confusion metric pada bagian testing untuk data asli. Metrik ini menunjukkan hasil prediksi versus nilai sebenarnya untuk 3 kelas 0, 1, dan 2. Diagonal utama dari kiri atas menunjukkan ke kanan bawah, menunjukkan prediksi yang benar. 0 data diprediksi benar untuk kelas 0, 16 data diprediksi benar untuk kelas 1, 12 data diprediksi benar untuk kelas 2. Angka di luar diagonal menunjukkan kesalahan prediksi. 3 data diprediksi sebagai kelas 1, 4 data kelas 1 diprediksi sebagai kelas 2, 4 data kelas 2 diprediksi sebagai kelas 1, dan beberapa kesalahan prediksi lainnya. Lalu selanjutnya, training akurasi dan testing akurasi. Ini adalah tingkat keberhasilan model dalam memprediksi data yang digunakan untuk pelatihan. Testing akurasi 0,65 atau 65%. Ini adalah tingkat keberhasilan model dalam memprediksi data yang baru yang belum pernah dilihat. Lalu untuk yang terakhir, ini adalah proses pencarian parameter terbaik. Untuk model decision tree menggunakan grid search CF. Yang pertama, parameter dicoba Criterion, Gini, dan entropi. Cara mengukur kualitas split, max depth, min sample leaf. Dua hasil yang ditemukan terbaik adalah Criterion yang berisi gini, max depth 5, min sample leaf 1, min sample split 2, skor validasi silang 0,72 atau 72%. Kesimpulannya, model dengan parameter ini menghasilkan performa yang lebih baik 72% dibanding model sebelumnya 65%. Pohon keputusan yang lebih sederhana max depth 5 ternyata memberikan hasil yang lebih baik. Parameter ini kemudian digunakan untuk model final. Nah, kesimpulannya adalah data yang dianalisis menunjukkan gejala overfitting. Setelah dilakukan pengujian dengan berbagai rasio pembagian, mulai dari 9:10 hingga 50:50. Perbedaan yang signifikan pada setiap percobaan mengidentifikasi bahwa model mengalami overfitting. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sebelum data ini dapat digunakan sebagai bahan pelatihan model. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata.